من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz Bunaya, jazakallahu khairan katsiran. Baik, pada malam hari ini kajian kita bertema tentang tauhid. Insyaallah nanti akan diantarkan oleh Muallimah Nurul Fitri dan izin Muallimah tadi sudah kita mulai dan berikutnya ini waktu kita serahkan kepada Muallimah. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha besar, Zat yang paling pantas untuk seluruh umat manusia dan makhluk yang ada di muka bumi ini untuk menyembah kepadanya. Kemudian salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan mengajarkan iman dan Islam kepada umat manusia. Pada malam hari ini saya sebagai pemateri ingin membawakan kajian bertema tauhid yang mana sebagian atau banyak dari kita telah mengetahui bahwa perintah
ibadah yang paling utama bagi manusia adalah mentauhidkan Allah. Dan ibadah dapat dinamakan ibadah jika disertai dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tauhid, ibadah tidaklah disebut ibadah kepada Allah tanpa tauhid itu sendiri kepada Allah. Hal ini juga dapat kita misalkan seperti sholat. Tidaklah dapat disebut sholat sampai seseorang itu bertaharah atau bersuci sebelum melaksanakan sholat. Begitu pula dengan syirik. Syirik itu bisa merusak amalan sebagaimana adanya hadas dalam taharah. Maka seseorang tidak dapat melaksanakan ibadah sholat kecuali dengan taharah. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk memahami bagaimana sesungguhnya ibadah itu harus diikuti dengan tauhid kepada Allah. Tauhid kepada Allah ini banyak dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran. Antara lain, qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kemudian qauluhu ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kemudian dalam firman Allah juga qauluhu ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang dapat kita baca dari Al-Quran bahwasanya tauhid kepada Allah itu harus ada dalam beribadah kepadanya. Tanpa tauhid kepada Allah, tidak ada ibadah yang dapat dilaksanakan. Kemudian dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal, qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sesungguhnya aku sedang berkendara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, di atas kuda, sedang berkendara di atas kuda dengan Rasulullah. Faqala li, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Apakah engkau mengetahui apa hak-hak Allah atas umatnya? Wa ma haqqul 'ibadi 'alallah? Dan apa hak-hak umatnya dari Allah? Faqultu, kemudian Mu'adz menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui apa itu hak-hak Allah atas umatnya dan hak-hak umatnya atas Allah. Qala haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Kemudian Rasulullah menjawab, hak Allah atas umatnya adalah umatnya beribadah kepadanya wa la yusyriku bihi, dan tidak mensekutukannya. Wa haqqul 'ibadi 'alallahi, kemudian hak umatnya kepada Allah itu, atas Allah itu, an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah itu tidak mengadab siapapun yang tidak menyekutukannya. Kemudian qultu, ya Rasulullah,
afala ubashirun nas? Ya Rasulullah, apakah aku tidak memberikan kabar bahagia ini kepada segenap manusia? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, la tubashshirhum fayattakilu. Jangan engkau beritakan ini kepada manusia sehingga mereka kemudian akan semena-mena. Hadis ini akhrajahu fi sahihain, Bukhari wa Muslim. Jadi dari hadis ini Mu'az sedang bersama Rasulullah. Rasulullah kemudian bertanya kepada Mu'az, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Apa sih haknya Allah itu atas umatnya? Pertanyaan yang diajukan Rasulullah ini kepada Mu'az merupakan bukan karena Rasulullah tidak tahu apa itu hak Allah, apa hak Allah atas umat ini, merupakan pernyataan bahwasanya pertanyaan ini akan membekas di dalam hati sahabatnya ini. Bukan karena ketidaktahuan Rasulullah, melainkan pertanyaan yang merupakan pernyataan yang akan membekas di dalam hati para sahabat. Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'alallah? Apa itu hak-hak Allah atas umatnya dan apa hak umatnya kepada Allah, atas Allah? Kemudian Mu'az berkata, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Dari jawaban sahabat Mu'az di sini dapat kita ketahui bahwasanya tingkat keimanan, tingkat di mana sahabat Rasul ini Mu'az alaihi salam radhiyallahu anhu mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Di sini tingkat keimanannya itu sangat tinggi, di mana dia berkata hanya Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui jawaban dari apa itu hak Allah atas umatnya dan apa hak umatnya atas Allah. Sahabat tidak sembarang menjawab, melainkan sahabat tahu bahwasanya Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, qala haqqullahi 'alal 'ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Allahnya adalah umatnya harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya dengan apapun juga. Kemudian haqqul 'ibadi 'alallahi, hak umatnya atas Allah itu, Allah tidak akan alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan pernah mengadab umatnya yang tidak menyekutukannya dengan apapun. Dari sini dapat kita lihat bahwasanya Allah tidak akan memberikan hukuman ataupun azab kepada orang yang tidak menyekutukannya. Kemudian Mu'az di sini bertanya, ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Rasul, apakah aku tidak memberikan kabar bahagia ini kepada umat? Karena dari berita ini hak manusia itu cukup hanya dengan tidak menyekutukan Allah. Maka Allah tidak akan memberikannya adab. Ini adalah kabar bahagia kepada para umat. Kemudian Rasulullah menjawab, qala la tubashshirhum fayattakilu. Jangan berikan kabar bahagia ini kepada manusia karena kemungkinan mereka akan lalai, akan ibadah yang lain. Seperti itu. Kemudian
orang-orang yang bertauhid kepada Allah ini memiliki banyak keutamaan. Di antara lain, yang pertama, orang yang bertauhid kepada Allah akan dihapuskan dosa-dosanya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, redaksinya seperti ini: aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, Ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, summa laqitani la tusyrik bi syai'an, la ataituka biqurabi maghfirah. Artinya seperti ini, wahai Bani Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau ketika mati tidak menyekutukan aku sedikit pun juga, pasti aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi pula. Kenapa? Nggak boleh aja rumah. Yes. Kemudian yang kedua, orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla akan mendapatkan petunjuk yang sempurna dan kelak di akhirat akan mendapatkan rasa aman. Kemudian yang ketiga, orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya di dunia dan akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kemudian yang keempat, orang yang mentauhidkan Allah, maka Allah akan menjadikan dalam hatinya rasa cinta kepada iman, dan Allah akan menghiasi hatinya dengan menjadikan di dalam hatinya rasa benci kepada kekafiran. Kemudian yang kelima, tauhid merupakan satu-satunya sebab untuk mendapatkan ridha Allah. Dan orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengatakan La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari dalam hatinya. Kemudian yang keenam, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dijamin masuk surga. Kemudian orang yang bertauhid akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kemenangan, pertolongan, dan kejayaan. Kemudian yang kedelapan, keutamaan orang-orang yang bertauhid adalah orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla diberikan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Kemudian, tauhid akan mencegah seorang muslim kekal dari neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yadkhulu ahlul jannah al-jannah wa ahlun nari an-nar. Tsumma yaqulu Allah Ta'ala, akhriju man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman. Fayukhrijuna minha qad iswaddu fayulqawna fi nahril haya." Yang artinya, setelah penghuni surga masuk ke surga dan penghuni neraka masuk ke neraka, maka setelah itu Allah Azza wa Jalla pun berfirman, keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi iman. Maka mereka pun dikeluarkan dari neraka. Hanya saja tubuh mereka sudah hitam legam bagai arang. Lalu mereka dimasukkan ke sungai kehidupan, maka tubuh mereka tumbuh berubah sebagaimana tumbuhnya benih yang berada di pinggiran sungai. Tidakkah engkau perhatikan bahwa benih itu tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat? Kemudian, orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas, maka amal yang sedikit itu akan menjadi banyak. Kemudian, mendapat rasa aman, orang yang tidak bertauhid selalu was-was, dalam ketakutan dan tidak tenang. Mereka takut kepada hari akan sial atau punya anak yang lebih dari 2,
takut tentang masa depan, kemudian takut hartanya akan hilang, lenyap, dan yang lainnya. Kemudian, tauhid merupakan penentu diterima atau ditolaknya amal kita. Sempurna dan tidaknya amal seseorang bergantung pada tauhidnya. Orang yang beramal tapi tidak sempurna tauhidnya, misalnya tidak ikhlas, niscaya amalnya akan menjadi bumerang baginya, bukan mendatangkan kebahagiaan. Meskipun orang itu sholat atau membayar zakat atau sedekah, tapi ada sedikit tidak ikhlas dengan tauhidnya. Maka dari sini mungkin kita dapat melihat dan memperbaiki bagaimana sebenarnya tauhid yang ada atau yang kita pahami selama ini, yang kemudian dapat menjadikan kita melihat lebih jelas bahwa tauhid kepada Allah itu juga mempengaruhi ibadah yang kita laksanakan setiap detail harinya. Semoga kita dapat memahami bahwasanya tauhid kepada Allah itu adalah satu-satunya jalan dari kehidupan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita setiap hari. Sampai bahkan jatuhnya sehelai bulu mata pun kita percaya bahwasanya sehelai bulu mata yang jatuh itu merupakan qada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya dapat serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Mu'allimah yang sudah memberikan kita cerahan yang kemungkinan besar baru penjelasan-penjelasan berdasarkan dalil Al-Quran maupun terutama hadis-hadis yang disampaikan tadi, baru pertama kita mendengar mungkin ya. Dan insya Allah ini menjadi penguat bagi kita bahwa kita harus lebih mengedepankan dalam setiap kehidupan kita ini tidak terlepas dari atau terlepas dari ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama beribadah maupun bermuamalah kita insya Allah. Baik, kita beri waktu kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta, mungkin ingin memperluas atau memperjelas atau hal yang lainnya bisa kita diskusikan di ruang ini. Pada Bapak Ibu dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Boleh raise hand atau langsung. Ustaz Bunaya? Masih berpikir Pak, mau nanya apa ini Pak? Wah, ini berat ini kalau bertanyaan aja harus dipikirkan. Baik, ya persilakan Mr. Arif, tafadhol. Baik, terima kasih Pak Raudin dan Mu'allimah ya. Nah, jadi ini pertanyaannya adalah jadi kesimpulannya yang bisa kita dapatkan atau coba berikan contoh dari materi yang sudah ada yang sudah disampaikan tadi untuk pengaplikasian di kehidupan kita sehari-hari gitu. Gimana gitu, salah satu contoh yang baik untuk digunakan tuh seperti apa mungkin gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mr. Arif. Bisa ditangkap mungkin Mu'allimah ya,
Kira-kira dalam aplikasi kehidupan sehari-hari gimana penerapannya? Kepada Mu'alimah, kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Penerapan sehari-hari bertauhid itu seharusnya sudah ada ya. Dari kita bangun tidur pun seharusnya kita sudah bertauhid kepada Allah. Contoh kecil saja sebenarnya, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwasanya satu helai bulu mata yang jatuh itu sudah seharusnya kita percaya bahwasanya itu adalah qada dari Allah. Kemudian tidak dari lisan kita tidak sering ya kita dengar bahwasanya kalau ada satu helai bulu mata yang jatuh itu dibilang ada yang rindu seperti itu. Itu salah, melainkan itu adalah benar-benar adalah qada dari Allah. Kalau tidak Allah izinkan satu helai bulu mata itu jatuh, dia tidak akan jatuh. Ini salah satu contoh kecil. Kemudian dalam sholat sudah seharusnya kita memiliki niat sholat hanya karena Allah, bukan karena kita ingin dilihat seperti orang soleh, melainkan kita sholat karena Allah yang menyuruh kita sholat. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Mr. Arif bisa berterima ya dengan apa yang disampaikan. Yang lain? Persilakan. Mungkin ketua ada mau bertanya, persilakan. Ustaz Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di awal saya mengucapkan terima kasih banyak dulu nih Alaudin ke Mu'alimah Nurul yang sudah dia meluangkan waktunya kemudian berbagi terkait dengan tauhid pada malam hari ini. Secara pribadi memang ketika membahas tentang tauhid ini kita sudah belajar ya mungkin dari SD, SMP, SMA, bahkan kajian-kajian yang kita terima itu menyatakan itu beberapa materi yang disampaikan oleh Mu'alimah Nurul itu memang hampir kebanyakan yang belum kita terima mungkin dalam kajian-kajian tauhid. Tapi alhamdulillah hari ini sudah disampaikan oleh Mu'alimah Nurul. Mungkin yang pertama Mu'alimah, saya kalau tadi itu mungkin ada pakai PowerPoint materinya, saya mohon izin ini kalau ada materinya bisa dibagi bersama-sama kita malam hari ini. Mas, iya. Masih cuman. Kalau misalnya ada ini serapi itu mungkin penyampaiannya Mu'alimah ya. Yeah. Jadi dengan baik kita mohon izin mungkin kalau ada materi di PowerPoint bisa dibagi dengan kita di sini. Kemudian yang kedua mungkin begini Mu'alimah, kalau bicara tentang tauhid gitu kan, mungkin ini dasar ya kan, ketauhidan dengan Allah ini dasar bagi kita. Mungkin bicara tentang tauhid ini pertanyaannya bagi kita kalau misalnya bertanya nanti dikira tauhidannya belum matang lah gitu. Atau mungkin ada yang ragu tentang ketauhidannya, atau mungkin ada yang merasa tauhidannya sudah baik. Sedangkan iman kita kan itu. Terkait dengan yang ingin saya tanyakan Mu'alimah, dibilang tadi soal ketauhidan itu kan sudah ketetapan dari Allah, mengesahkan Allah gitu. Kemudian tadi dicontohkan satu analogi terkait dengan satu bulu mata yang jatuh, itu merupakan ketetapan dari Allah.
Nah, terkadang ini mungkin penjelasan ya mualimah mungkin bisa ditambahkan nanti dari mualimah. Kalau rezeki kadang-kadang kita yang merasa bahwa itu memang dari Allah, tapi kalau masalah bukan dari Allah juga gitu, tapi dari manusia gitu datangnya. Terkadang kita mikirnya gitu kan. Nah, apa sih sebenarnya mungkin pandangan mualimah terkait dengan rezeki dan masalah yang ada yang kita hadapin ini? Memang datangnya dari Allah gitu kan, kemudian penyelesaiannya juga akan datang dari Allah. Kemudian bagaimana sih sebenarnya sikap kita dalam menghadapi masalah? Ini yang ingin saya sampaikan ini karena kan berkaitan dengan itu juga ini mualimah ya. Kalau tadi rezeki datang dari Allah, masalah saya yakin juga datang dari Allah, tapi penyelesaiannya akan datang kepada kita. Nah, gimana cara kita menyikapi masalah ini agar kita paham sebenarnya bahwa ini pasti ada jalan keluarnya nih gitu. Kadang-kadang kita kalau dapat masalah, mohon maafnya kalau masih di luar itu kan bukan ke Allah larinya, malah ke dukun atau mungkin ke orang yang tidak tepat atau yang sebagainya. Ini kan bagian dari tauhid juga nih gitu, berkaitan dengan muamalah dan keesaan Allah. Kiranya mungkin bisa ditambahin dari Mualimah Nurul. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suryanto. Mungkin bisa diperjelas oleh mualimah. Pada mualimah, persilakan. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang pertama tadi belum ada PowerPoint ya Pak, karena cuman baru coret-coret di buku aja Pak. Modulnya belum ada. Kemudian yang kedua tadi, ya, nanti kalau ada waktu mungkin saya bikin PowerPoint-nya Pak. Ya. Kemudian yang kedua, memang rezeki datang seluruhnya dari Allah. Tapi rezeki itu tidak akan datang kepada kita kecuali kita mencarinya. Kita yang jemput rezeki itu. Kalau kita tidak menjemput rezeki itu tidak akan datang kemudian kepada kita. Allah juga katakan di dalam Al-Quran bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma binafsih. Allah tidak akan mengubah apapun dari manusia kecuali manusia itu merubahnya sendiri. Ini ada juga terkait dengan rezeki, di mana rezeki itu tidak akan datang kepada kita kecuali kita menjemputnya, kita meraihnya. Kemudian kalau soal masalah, ini qadarullah ya Pak, termasuk dari salah satu iman kepada Allah, di mana kalau misalnya kita didatangkan masalah, itu orang-orang beriman itu tidak lantas hanyut di dalam masalah. Yang pasti orang-orang beriman yang memahami artinya tauhid, mengesahkan Allah, dia akan kembali kepada Allah. Yang kemudian sikap orang beriman ini tidak lantas menyalahkan masalah yang telah datang, melainkan menelusuri bagaimana kemudian masalah ini bisa timbul. Maka di sini refleksinya kepada diri. Orang beriman tidak akan menyalahkan orang lain, melainkan akan berkaca kepada diri apa yang kemudian dapat menimbulkan masalah itu kepada kita. Karena kemudian Allah berjanji kepada orang-orang yang bersabar itu adalah manisnya apa kalau mau dibilang, manisnya kehidupan itu ada dari kita bersabar dari masalah yang kita hadapi. Jadi
bentuk sabar ini akan mendatangkan rezeki yang lain. Rezeki itu tidak melulu soal materi memang. Rezeki itu bisa jadi Allah datangkan orang baru yang memberikan ketenangan kepada kita. Atau rezeki juga bisa berbentuk ilmu yang kemudian dapat menenangkan kita ketika kita dihadapi dengan masalah. Seperti itu. Iya, sekian. Baik, Terima kasih. terima kasih Terima kasih. Mu'alimah. Jazakallah khair. Ya. Cukup Ketua ya? Ya, mungkin Pak kita Ya. melihat pandangan dari Mu'alimah mungkin. Iya. Kita masih ada waktu. Ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan atau memperjelas atau persilakan. Dari Asahan, Mr. Miko mungkin. Pak Rudi pun dari Asahan ini Pak. Oh iya, Mr. Miko. Persilakan Mr. Miko. Baik Pak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini Mu'alimah ada sedikit pertanyaan. Bukan pertanyaan sih, mungkin butuh penjelasan. Sama seperti Pak Ketua, bagaimana Mu'alimah nanti memandang tentang ini. Jadi Mu'alimah, apakah tentang mengesahkan Allah, ketauhidan itu pada dasar manusia diberikan takaran yang serupa, sehingga nantinya iman dan takwanya yang mengubah tingkat tinggi rendahnya ketauhidan seseorang, atau mungkin karena nanti seseorang mengalami pengalaman spiritual dalam hidupnya, mungkin di masa ini dia yang memandang duniawi, hingga pada akhirnya ada satu kejadian yang membuat dia benar-benar menyadari sudah memang Allah yang menakdirkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Begitu Mu'alimah. Kira-kira gimana Mu'alimah? Terima kasih. Baik. Langsung Mu'alimah. Kalau dari awalnya ya Mister, kalau tentang kadar bertauhid gitu ya Mister, kadar bertauhid itu memang beda-beda. Mungkin karena ada yang sudah mengetahui sebelumnya bahwasanya tauhid itu tidak boleh ada sama sekali, yang bahkan kalau mau bilang menjadi pendamping seperti itu. Allah itu memang harus satu-satunya yang menjadi tujuan kita. Tujuan awal itu memang harus Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Maka sebenarnya kalau sering di kehidupan kita sehari-hari itu banyak namanya disebut khurafat atau cerita bohong ya Mister. Cerita bohong itu seperti mitos contohnya. Jadi mitos-mitos yang sering didengar di masyarakat itu contohnya apa ya? Misalnya kalau anak gadis duduk di pintu itu menghalangi rezeki atau jodoh gitu ya. Nah, ini salah satu ucapan-ucapan yang dapat terlihat bahwasanya kadar tauhid kita itu seberapa gitu. Dari hal seperti ini saja bisa dilihat bahwasanya itu bukanlah bertauhid gitu. Kenapa? Karena rezeki itu dan jodoh itu kitabullah, sunnatullah. Nggak ada yang bisa mencampur tangani kecuali Allah. Maka kata-kata seperti ini sebenarnya dapat kita lihat bahwasanya kata-kata seperti ini sama sekali tidak mengesahkan Allah. Ini bentuk sederhana aja dari mitos-mitos yang sering
kita lihat di masyarakat. Kemudian apalagi tadi ya, Mister? Kemudian ini kalau masalah ini sebenarnya tauhid itu kita sebenarnya di dalam saat masih di dalam rahim ibu kita, sebenarnya kita sudah berjanji kepada Allah bahwasanya kita akan hidup dengan bertauhid kepada Allah. Ada janji namanya, waktu saya kuliah dulu namanya janji primordial. Janji di mana kita menyerahkan seluruhnya, mentakkidkan kepada Allah bahwasanya kita akan mengesahkan Allah satu-satunya Tuhan yang akan kita sembah. Nah, janji primordial ini sebenarnya kita sudah ucapkan bahkan sebelum kita lahir. Setelah dihembuskannya ruh ke dalam janin ibu, kita sudah berjanji kepada Allah bahwa kita akan menyembah kepadanya. Yang kemudian setelah kita lahir, orang tua kita lah yang membuat kita akan bertauhid atau tidak kepada Allah. Kalau dalam hadisnya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nah, alal fitrah. Nah, ini fitrah ini sebenarnya kalau bahasa kita zaman sekarang, fitrah ini adalah aplikasi yang ditanamkan Allah gitu, Mister, ke dalam setiap manusia yang menyaring semua kebaikan yang akan kita terima. Jadi sebenarnya kita lahir itu dalam keadaan kita sudah memiliki aplikasi akan menerima semua kebaikan. Kita memiliki aplikasi yang Allah berikan, yang ditanamkan Allah di dalam diri kita, bahwasanya manusia hanya dapat menerima seluruh kebaikan, tidak menerima hal-hal yang buruk. Nah, kemudian lagi, kita memiliki orang tua yang akan mengarahkan kita kemana? Wawaliduhu yumajjisanihi au yunassiranihi. Apakah orang tua kita akan memberikan kita jalan untuk menjadi majusi atau nasrani? Nah, disinilah peran orang tua bagaimana membentuk anaknya akan memberikan kebaikan itu tidak melenceng kepada anak-anak. Yang kemudian tauhid itu sendiri akan terjaga dari arahan orang tua. Seperti itu. Kemudian ya yang lainnya adalah di mana kita untuk menjaga tauhid ini kita pastinya harus mencari tahu bagaimana caranya bertauhid. Itulah pentingnya kita belajar agama atau mencari ilmu agama. Hakada. Mungkin kalau kurang jelas, Mister, silahkan. Baik, Bu Alimah, terima kasih. Berarti dapat saya tangkap sebenarnya janji primordial ini adalah yang telah dilakukan oleh setiap manusia yang ada di muka bumi. Entah itu ketika dalam keadaan lahir dia, apapun agamanya. Berarti bersyukurlah kita yang lahir dalam keadaan muslim, keadaan yang orang tua kita beragama Islam, itu maksud saya. Iya. Dan Alhamdulillah. Karena tadi kadar ketauhidan manusia yang berbeda-beda, sebenarnya kita bisa dikatakan yang paling kita merupakan manusia yang paling beruntung ketika menemukan satu kejadian keadaan yang mengubah keyakinan kita, ketauhidan kita itu menjadi kadar yang baik, begitu Bu Alimah ya. Iya, benar. Ya. Baik Bu Alimah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mister, terima kasih Bu Alimah. Mister Arif ini mau nanya lagi atau tadi Ustadz Bunaya juga ada resen? Iya Pak, sebenarnya
Pertanyaannya terkait dengan masalah rezeki tadi, yang masalah dijemput dan kalimatnya tadi rezeki itu harus dijemput begitu ya. Nah, pertanyaan saya mungkin seperti ini. Kita ya mungkin ini apa ya, semacam pertanyaan yang mungkin kalau menurut sebagian orang ini mungkin lelucon, tapi bagi saya ini benar-benar saya ingin bertanya dan saya ingin tahu gitu jawabannya. Ya. Jadi kalau kita bicara rezeki Banyak. itu dijemput, kalau bicara kita rezeki itu dijemput, berarti saya mau tanya seperti ini. Kita masih bisa hidup, kita masih bisa dikasih nyawa, kita masih bisa melihat matahari esok pagi, atau kita masih bisa berdiri tegak, gitu. Itu bagian dari rezeki atau tidak? Dan jika itu bagian dari rezeki, sebenarnya rezeki itu kalau menurut saya mungkin ya itu tidak dijemput, tapi memang ada tuh sama kita begitu. Itu seperti apa? Iya. Ya. Terima kasih. Silakan Mu'alimah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau inilah yang disebut bahwasanya kita setiap hari membaca alhamdulillah. Memang sudah seharusnya kita selalu membaca alhamdulillah, bahkan di setiap hembusan nafas, tarikan nafas kita seharusnya kita menyebutkan alhamdulillah. Nah, ini adalah rezeki yang kalau mau dibilang Allah berikan cuma-cuma, majanan, gratisan gitu, Mister. Ini adalah rezeki yang diberikan Allah gratisan gitu. Maka dari itu, sudah sepantasnya setiap hembusan dan tarikan nafas kita ucapkan alhamdulillah. Jangankan melihat matahari, bangun dari tidur, melihat matahari, melihat pemandangan yang indah dari pegunungan, dari lautan. Setiap hembusan dan tarikan nafas kita pun adalah rezeki, seperti itu, Mister. Oke, baik, sebentar ya, Miss. Ini pula. Iya. Jadi gini, tadi mohon maaf nih, bukan saya bermaksud kritis, terlalu kritis, bukan, tapi saya benar-benar mau dipahamkan gitu arti dari kalimat rezeki di sini. Tadi Mu'alimah menyampaikan di awal harus dijemput. Nah, harus dijemput, ada kalimat harus dijemput di sana. Nah, jadi berarti kalau tadi dengan penjelasan Mu'alimah barusan jelaskan bahwasanya ada rezeki yang gratisan nih, artinya tidak perlu dijemput. Itu bagaimana lagi, Mu'alimah? Kalau bismillahirrahmanirrahim begini ya, Mister. Rezeki yang dijemput ini bentuknya adalah seperti menafkahi. Nah, rezeki yang kita jemput ini seperti bentuknya adalah nafkah. Ini jika kita hanya meminta dan berdoa kepada Allah tanpa adanya usaha, belum tentu kita akan mendapatkan nafkah. Jadi ini yang dimaksud dengan menjemput rezeki. Kita harus berusaha. Ini yang dimaksud dengan menjemput rezeki. Jadi nafkah itu harus dicari. Meskipun kita telah berdoa, memanjatkan segala doa kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan untuk dapat membangun rumah misalnya, untuk dapat menjadi kepala rumah tangga yang baik, menafkahi anak dan istriku, contohnya. Nah, kemudian nafkah ini adalah bentuk nafkah yang harus dijemput. Rezeki yang harus dijemput. Nafkah adalah bentuk rezeki yang harus dijemput dengan usaha manusia. Nah, bentuk rezeki yang diberikan Allah itu secara cuma-cuma sangat banyak.
dapat kita rasakan ya setiap hari. Hembusan dan tarikan nafas, setiap mili aliran darah yang ada di tubuh kita merupakan rezeki yang diberikan Allah secara cuma-cuma, gratisan. Maka sudah sepantasnya kita selalu mengucapkan Alhamdulillah. Kalimat yang sangat besar yang juga Allah memberikan pahala dalam setiap kalimat Alhamdulillah ini. Seperti itu, Mister. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Halimah. Mungkin ini yang next, yang the last atau yang terakhir. Ustaz Bunaya, jadi bertanya nih, tadi sempat mengangkat tangan nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustazah, Mualimah. Ya. Jadi kan di kalangan ini, maaf sebelumnya maaf dulu ya Mualimah. Jadi di kalangan kita kan masih saja banyak terdapat yang tadi bilang orang-orang sufi ya kan, orang sufi. Jadi suatu ketika ada seseorang, mungkin orang ini tak bisa saya sebutkan namanya. Jadi beliau mungkin udah termasuk aliran itulah, dibilang kan Mualimah. Jadi beliau itu ngajak supaya ikut gitu sama mereka gitu. Contohnya dalam ibadah lah kalau dibilang kan, ini kan mungkin ini termasuk tauhid juga ya. Suluk, bagaimana pendapat Mualimah tentang suluk itu Mualimah? Ada nggak pada zaman Rasulullah? Ada Mualimah. Iya. Iya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang ditanya adalah pendapat saya, Ustaz, saya pribadi mengenai suluk ini saya tahu nenek saya pernah mengikuti suluk ini. Jadi kalau informasi yang saya dapat dari nenek saya, bahwasanya suluk ini ternyata beliau itu menganggap bahwa suluk ini sungguh aneh gitu. Anehnya itu kenapa? Nenek saya bercerita bahwasanya kalau mau berdoa itu harus melalui atau lebih dulu meminta kepada gurunya. Kalau tidak meminta kepada gurunya, doanya tidak akan sampai. Nah, nenek saya ini merasa ada yang aneh. Kenapa? Karena saat membaca Al-Quran, di situ Allah menyuruh ud'uni, berdoalah langsung kepadaku. Kenapa harus melalui perantara? Seperti itu. Nah, di sini dapat kita lihat juga ya, di mana letak tauhidnya itu, bahwasanya tidak ada perantara kalau kita ingin berdoa atau meminta kepada Allah. Sungguh seperti yang nenek saya katakan, bahwasanya memang sangat aneh jika kita mau berdoa kepada Allah harus melalui izin atau melalui izin atau ada perantara antara Allah dengan nenek saya itu. Nenek saya merasa sangat aneh ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya ini sama dengan seperti syirik, menyekutukan Allah. Karena memang tidak ada sitar, nggak ada penghalang antara umat manusia dengan Allah. Tidak ada perantara sama sekali. Maka kalau misalnya diajak Ustadz, ya seharusnya Ustadz bisa memilah
mana yang baik, mana yang benar, mana yang baik, mana yang benar. Karena memang yang kita lihat adalah yang baik dan benar. Jadi kalau yang salah itu, naudzubillahi min dzalik. Semoga Allah selalu melindungi kita dari hal-hal yang buruk. Seperti itu, Ustadz. Syukran Ustazah. Mualimah, syukran Mualimah. Ya. Terima kasih Ustaz Buna. Mungkin nanti perlu pendalaman, mungkin ada nanti tentang meminta didoakan dan lain sebagainya. Itu mungkin Iya, berbeda. ya. Ya. Baik, kita padakan ya. Dan ini Mualimah sebenarnya putri beliau sedang sakit ini ya, namun masih memberikan waktunya untuk kita untuk berbagi ya. Mudah-mudahan lekas sembuh Mualimah ya. Putri atau putra Mualimah? Putra. Putra. Oh iya, putra Mualimah ya. Baik ya, insyaallah kita lanjutkan di Senin depan dan mohon nanti kita tetap saling memperkuat nanti untuk kegiatan kajian-kajian kita ini. Mungkin ada closing statement dari Mualimah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tema kita malam ini adalah tauhid. Maka sudah sepantasnya lah kita umat manusia yang Allah menjadikan kita khalifah di atas muka bumi ini untuk menjaga segala apa yang telah Allah ciptakan, kemudian Allah jadikan semua itu menjadikan segalanya menjadi kebutuhan kita terpenuhi sehingga kita dapat fokus kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, mengesakannya, tiada menyekutukannya. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bahwasanya tiada yang lain pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah juga telah mengajarkannya dengan selengkap-lengkapnya dengan seluruh hadis yang telah dibawakannya dan diajarkannya kepada para sahabat. Kemudian kita mempelajarinya dan Allah juga menjadikannya sebagai penjelasan dari Al-Quran. Maka kita sudah sepantasnya berusaha untuk mencari dan membenahi diri dengan terus belajar dan kemudian menjadi umat yang baik dalam beribadah, kemudian mentauhidkan Allah dalam setiap ibadah kita setiap harinya, dan seluruh aspek kehidupan kita didasarkan kepada lillahi ta'ala, tiada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita ucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada Mualimah yang sudah berbagi dengan kita. Saya rasa kita padakan ya untuk sesi KDSM ini. Nanti setelah kita tutup, mau ada ngobrol atau ngobrol bareng di rumah masing-masing, tapi tetap tersambung melalui Teams ini, dipersilakan. Untuk kajian kita pada malam hari ini, kita tutup dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. 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 Ya, baik. Ya, ini persilakan mau ngobrol-ngobrol boleh lah ya. Tapi yang ada kegiatan, ya persilakan. Gini Pak, izin Pak. Ya.
Apa itu Ustaz? Mungkin Pak, Silakan Ustaz. kajian daring kita ini Pak dirutinkan lagi Pak. Karena tanpa kajian itu rasanya sepi Pak. Siap, siap. Insya Allah Ustaz Buna. Ya, terus kita upayakan supaya setiap Senin malam ini bisa berlanjut ya. Iya Pak. Jadi ada saran Ustaz Buna ya untuk Senin depan siapa kira-kira? Kalau Ya, dari Ketua, silakan. kalau dari saya Pak, mungkin kembali lagi Pak ke muallim Pak. Siap. Ditampung Ustaz Buna ya. Jadi mungkin Pak, ini kan gaweannya majelis Ya. taklim nih Pak. Siap, iya Ketua. Iya, dan berhubungan dengan guru-guru kemarin ada ini Pak, ada rencana untuk menghadirkan PPFGM. Kira-kira itu mungkin untuk bisa ditindaklanjuti. Oh. Pak. Oh ya, siap. Dari PCIM atau dari Pak Fahri ya semalam sempat Ya, kita ini ya. GM Pak. Oke. Siap. FGM ya. Coba mungkin besok atau beberapa hari ke depan coba kita komunikasikan ya. Iya Pak. Kalau bisa melalui surat Pak kita coba Ya. ini Pak terbitkan Pak. Siap Ketua. Oke. Terima kasih Ketua. Siap Pak, siap. Ya, Ustadz Muallim Haris, itu mungkin permintaan dari Ustadz Bunaya mungkin bisa kita respon lah paling tidak. Prioritas apa ya? Siap-siap lah. Siap siaga Pak. Iya, siap-siaga. Oke, izin Karena Pak, kan ya, Pak. Yang lain? Lep Pak, izin duluan, Lep. Iya, siap. Ya, Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Bisa kita tutup ya roomnya ya? Pak Diki? Iya. Ada mungkin ini